selamat malam teman-teman bisnispreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan ada sesi Q&A bareng Pak Budi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih apa sih Business ID itu? Business ID adalah suatu platform untuk belajar bisnis bersama para expertnya. Nah, hari ini teman-teman bisa bertanya nih sama Pak Budi langsung untuk permasalahan bisnisnya teman-teman. Nah, sebelum mulai, boleh nih teman-teman sebutin nama dan domisili dari mana aja nih semuanya. Halo, wah udah rame nih. Halo semuanya, sebutin ya nama dan domisilinya, oke? Halo, selamat malam Pak Budi. Malam Zawa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kabarnya Pak? Mudah-mudahan sehat. Ini habis workshop 2 hari kemarin, jadi lumayan capek juga, tapi tetap semangat gitu. Semangat dong pastinya ya. Teman-teman juga harus semangat nih, jangan kalah ya sama Pak Budi ya. Hari ini banyak yang kumpul nih Pak. Ada teman-teman dari Demak, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Aceh. Wah, banyak nih Pak. Wih, luar biasa. Biasanya memang dari Sabang sampai Merauke nih hadirin malam ini. Iya, benar-benar. Bahkan sempat beberapa live kemarin ada yang dari Malaysia, ada yang dari Kuala Lumpur, ada dari Papua juga. Keren ya Pak. Teman-teman Iya. bisnis semangat nih buat belajarnya. Oke, wah udah nggak sabar nih, udah langsung rame nih. Hari ini temanya gimana Pak? Temanya itu adalah bagaimana kita mencari peluang bisnis ya, melalui problem konsumen atau pain point-nya konsumen gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau diskusi atau mau menanyakan ya bisa aja nantinya. Sebetulnya bebas ya sebetulnya ya. Apapun topik yang mau ditanyakan bisa, tapi mungkin ada baiknya juga kita berikan topik pembuka ya Salwa ya. Betul, betul, betul. Bentar. Ini koneksinya sebentar Pak, maaf ya. Koneksinya Ya. agak lambat. Oke, baik Pak, maaf. Lanjut ya Pak. Ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya, mungkin Salwa ya. Boleh Pak, boleh. Silahkan boleh langsung mulai nih teman-teman. Udah banyak yang hadir nih. Iya, Oke. terima kasih ya. Selamat malam semua teman-teman, para businesspreneurs yang luar biasa. Seperti biasa ya, hari Rabu ini giliran saya mengisi ya di bisnis.id. Bisnis tanya jawab ya, Q&A, tapi topiknya selalu kita coba cari deh. Malam ini kita coba cari topiknya itu adalah bagaimana caranya kita mencari peluang bisnis ya melalui problem konsumen atau mungkin pain point-nya ya, pain point konsumen gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang hadir, yang rajin ya hadir baik di forum, bisnis forum misalnya ya, di bisnis.id setiap hari Sabtu, atau di Q&A dan juga live Instagram ini bisa memanfaatkannya ya. Jadi nanti silakan tanyakan nantinya. Oke, saya mulai dulu karena seringnya saya bergaul dengan teman-teman para entrepreneurs pemula maupun yang sudah mulai mungkin berbisnis lebih lama gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang menengah gitu ya. Nah, kadang-kadang sering terutama yang bagi pemula atau mungkin yang sedang mencoba memperbaiki bisnisnya itu. Gimana sih sebetulnya kita mencari peluang? Karena kadang-kadang ada bisnis yang mungkin dari awal dia bisa tumbuh cepat gitu ya. Ada yang mungkin lambat, tetapi kemudian setelah itu, istilahnya saya itu kalau sudah dapat kliknya atau namanya itu product market fit namanya ya, itu bisa melejit gitu ya. Nah, kenapa sih begitu ya? Karena
bisnis yang biasanya bagus itu adalah bisnis yang memang mencoba memberikan solusi terhadap problem-problem yang dihadapi oleh para konsumen. Ya. Nah, jadi dasarnya seperti itu. Nah, selalu saya mengajarkan ke teman-teman, terutama yang sudah pernah mungkin ikut e-course-nya business.id ya, ada itu namanya Smart Business Map. Nah, kalau di Smart Business Map itu memang saya selalu mengatakan bahwa pertanyaan pertama yang selalu saya sampaikan ke teman-teman adalah sebetulnya apa sih problem yang Anda dapatkan ya di kategori bisnis Anda itu yang kemudian Anda berikan solusinya dengan produk atau jasa Anda. Jadi sebetulnya adalah banyak orang yang mungkin juga ada yang nggak sependapat ya dengan saya ya. Loh kan orang mau beli produk kita itu kan karena kebutuhan kan itu ya. Nah, ya iya sih, memang iya. Kalau orang nggak butuh, ya kemungkinan besar nggak beli ya. Kecuali orang tuh banyak banget duitnya gitu ya. Jadi mungkin dia beli aja, asal beli untuk nyumbang kali ya. Tapi minimal ada juga alasannya dia membeli gitu. Nah, tapi rata-rata kebutuhan konsumen itu ya ada beberapa penyebabnya. Yang paling sering tentunya penyebab adanya kebutuhan itu adalah karena adanya problem gitu. Nah, problem itu bisa problem yang kelihatan gitu ya oleh konsumen, tapi bisa juga banyak sekali juga saya temui konsumen itu sendiri kadang-kadang nggak tahu sebetulnya apa yang problem yang dan kebutuhannya mereka itu. Sampai satu Ya, saat mungkin kita mencoba memberikan solusi. Jadi makanya kadang-kadang teman-teman bilang sama saya, loh Pak, saya nggak ada mikirin problem konsumen, saya keluarkan aja produk, saya jual, laku juga kan gitu ya. Nah itu benar juga sih, ya. Tapi kalau istilahnya laku itu kan faktor orang mau beli itu kan memang bukan satu-satunya karena ada problem dan solusinya. Tapi bisa juga karena mungkin ada harganya, mungkin karena mungkin servisnya, mungkin juga karena packagingnya, apapun alasannya. Tapi inti yang paling utama sebetulnya adalah ya kita memberikan solusi atau tidak terhadap problem konsumen itu. Nah makanya pertanyaan pertama di modul Smart Business Map saya di e-course-nya business.id itu selalu adalah what is the problem you're trying to solve? Apa sih problem yang Anda ingin perbaiki gitu ya atau berikan solusi kepada konsumen. Nah, jadi itu satu. Nah, kalau Anda bukan sekedar problem saja sih sebetulnya kan gitu ya. Pertama seperti yang mungkin minggu lalu kalau nggak salah ya di live Instagram juga saya sampaikan bahwa kita kan harus memilih dulu nih bisnis apa sih yang kita mau kan itu ya. Kategori bisnisnya apa sih? Jadi misalnya kita mau berbisnis fashion, mau berbisnis makan minuman, teknologi, transportasi, properti, itu kan kategorinya ya. Nah, jadi kalau kita pun misalnya kita sudah memilih misalnya kategori katakanlah fashion misalnya. Nah, tinggal kita mencoba mencari problem konsumen di kategori fashion itu apa sih gitu ya. Nah, ada mungkin ya yang kadang-kadang kita sulit mencari problem itu karena mungkin kita tidak punya data, mungkin kita tidak mengamati perilaku-perilaku konsumen gitu ya. Nah, itulah yang kita juga berharap teman-teman walaupun mungkin bisnisnya masih kecil, baru mulai ya, belajar juga mencoba mencari data, belajar juga misalnya memahami dan mencoba apa namanya ya, menganalisa perilaku-perilaku konsumen gitu ya. Mungkin di keluarga kita aja udah kelihatan tuh kan konsumen semua itu keluarga kita. Entah tuh ya. nenek kita, ibu kita, kakak kita, saudara kita, dan semuanya itu sebetulnya itu mereka itu juga konsumen. Nah, coba Bahkan di tanyakan ke mereka. bahkan diri kita sendiri juga sebenarnya konsumen. Betul. Jadi kadang-kadang banyak juga malahan kadang-kadang kan banyak yang sering juga kita temui bahwa pengalaman pribadi kita
ya, yang mungkin aduh kenapa sih kok saya nggak bisa cari yang begini gitu misalnya. Kenapa sih nggak ada orang yang mau membuat yang seperti ini misalnya ya. Padahal ini sesuatu yang mungkin selama ini nggak pernah ada solusinya gitu. Nah, jadi bisa aja datangnya dari kita, bisa datang dari keluarga kita, teman kita, atau betul-betul kita melakukan analisa, cari data dan segala macamnya itu. Nah, kalau kita mulainya dari situ, menurut saya kemungkinan kita itu bisa berhasil itu sudah lebih baik gitu. Walaupun belum tentu menjamin tentunya kita bisa sukses atau tidak. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan sebuah bisnis itu sukses. Seperti yang saya sampaikan ya di Smart Business Map itu ada 12 sebetulnya pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke teman-teman. Nah, 12. Jadi bukan hanya satu faktor. Ini baru cerita satu faktor aja dulu nih. Soal pertanyaan nomor satu itu ya. Nah, jadi bagaimana caranya misalnya ya. Nah, kita kadang-kadang sulit mencari persoalan itu karena problem yang kita coba cari itu adalah terlalu luas atau terlalu generik, terlalu misalnya kan gini, Pak, problemnya itu adalah mereka pengen mencari makanan yang enak. Iya, iya problem juga sih. Nggak ada makanan yang enak misalnya. Oh iya, problem juga sih. Tapi enak itu kan problem yang sangat generik ya, sangat general gitu. Nah sehingga kalau bisa ya selalu istilahnya saya itu dipersempit problem itu. Nah cara mempersempit problem itu adalah mempersempit kategori bisnis kita. Nah itu sering kita saya kalau di workshop atau lagi seminar atau lagi mungkin diskusi ya. Misalnya contohnya gini ya, Salwa pakai ini nggak ya, pakai produk-produk ini nggak ya, kecantikan nggak? Pakai sih pasti. Semua wanita pasti hampir pakai sih, Pak. Dari Pakai make, ya, betul, skincare, gitu ya. betul. Nah, kalau kita misalnya, katakanlah kita mau berbisnis kecantikan ya. Nah, kecantikan itu kan luas banget kan ya. Betul. Jadi kalau problem yang kita cari itu di kategori kecantikan tuh banyak banget, sehingga terlalu generik nantinya. Nah, tapi kalau saya tanya Salwa misalnya ya, kalau kecantikan itu apa sih? Kalau di kecantikan itu kan kalau misalnya bisa nggak dibagi? Ada kecantikan untuk kulit misalnya, bisa nggak seperti itu? Ada kulit Ada. rambut, kulit muka, Oke, kulit tangan, beda-beda, Pak. oke. Jadi mungkin kulit, mungkin rambut, mungkin mata, mungkin muka ya, dan segala macam. Jadi semakin kecil ya, semakin kecil dan semakin spesifik ya, kita coba cari ya di sana problemnya semakin mudah gitu. Nah, dan juga memudahkan kita juga membuat perbedaan nantinya antara kita dengan misalnya pesaing kita, kompetitor kita gitu. Nah, tapi kalau kita bermain misalnya bisnis kita, oh saya pokoknya bisnis saya kecantikan Pak. Oh iya, kecantikan itu luas. Pokoknya semuanya Pak. Kecantikan kulit iya, kecantikan rambut iya, kecantikan muka iya, semuanya iya. Nah, kalau begitu terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi Ya. difokuskan aja dulu gitu. Nah, sehingga kita mencari. Jadi misalnya katakanlah saya mau spesifik nih, saya mau bermain di kecantikan, kecantikannya kulit ya. Nah, kulit ini kan kalau wanita kan sama nggak kulit muka, kulit kaki, kulit tangan, kulit badan sama nggak sama? Beda, Pak. Beda Beda kebutuhan ya, kandungan beda dari kebutuhan, beda. betul. Nah, jadi kan problemnya kan beda-beda toh. Iya, Problem kulit di muka dengan problem kulit di tangan, problem mungkin di kaki, mungkin beda-beda gitu. Nah, kalau kita perkecil lagi, misalnya, katakanlah saya, oke, saya nggak bermain sembarangan, saya hanya bermain di kulit muka saja misalnya. Nah, kulit muka itu sendiri juga banyak problemnya kan gitu. Mungkin misalnya problem, misalnya apa saja sih biasanya kalau Salwa kan wanita nih, kalau kulit muka itu problemnya apa yang paling sering? ada jerawat, Pak, biasanya ya, paling besar Oke, tuh. oke, Ada apalagi? jerawat, terus ada apa? Kulit kering, Kering, kulit hitam, banyak banget, ya, Pak. oke.
Jadi ada soal kusam, mungkin ada soal kering, mungkin ada soal jerawat, mungkin juga ada soal penuaan kan ya. Iya, penuaan dini ceritanya. Penuaan dini misalnya ya. Nah, jadi itu aja sudah 4 nih. Nah, katakanlah dari yang 4 itu kita pilih lagi satu aja, soal jerawat aja misalnya. Iya. Nah, ambil aja jerawat satu ini. Jadi misalnya, jadi artinya kategori kita adalah kecantikan, kulit, muka, jerawat. Nah, Ya. sekarang cari, tanya semua orang yang punya jerawat gitu ya, atau yang nggak pengen punya jerawat. Kira-kira apa sih problemnya mereka dengan jerawat mereka itu? Lalu bagaimana solusinya mereka? Nah, jadi kalau misalnya Salwa punya jerawat, apa nih yang diharapkan Pasti solusinya? jerawatnya kempes, terus jerawatnya hilang, kayak gitu. Oke, jadi mungkin Biasanya bareng dokter kecantikan gitu juga, Pak. Jadi kalau untuk membuat produk pasti ada spesialisnya nih. Jadi nggak ya, boleh sembarang produk kayak gitu. oke. Jadi artinya apa? Mungkin banyak sekali produk-produk jerawat misalnya ya, yang ada di pasar, tapi mungkin nggak mungkin saja nggak semuanya itu memuaskan semua apa namanya ya semua konsumennya gitu. Nah, jadi bisa saja kalau orang jerawat tapi kulitnya kering, mungkin nggak bisa, misalnya, saya nggak tahu ini contohnya aja, saya bukan ahli kulit, misal contohnya aja. Ya, jadi kalau misalnya orang beli jerawat yang secara umum, obat jerawat, tapi dia ternyata kulitnya kering gitu. Nah, kalau kering, mungkin dengan obat jerawat biasa nggak bisa misalnya. Tapi Mm-mm. belum ada nih jerawat apa obat jerawat yang khusus untuk jerawat yang ada di muka yang kulitnya kering misalnya. Wah, Nah, ya. bisa nggak kita memberikan solusinya itu misalnya contohnya ya kan itu. Nah, jadi kalau belum ada solusinya, mungkin kita bisa berikan solusinya itu. Nah, Hmm, atau tadi itu bisa saja solusinya obat jerawat itu kan banyak. Tapi mungkin belum ada yang sangat memuaskan menyelesaikan problemnya mereka. Jadi hmm, makanya tadi itu semakin spesifik kita memilih kategori bisnis kita untuk awalnya, semakin spesifik juga kita bisa mencoba apa namanya memetakan problemnya orang. Semakin mudah sebetulnya kita mencoba melihat peluangnya bisnis itu dan kemungkinan besar karena dia makin spesifik. Nah, dia itu semakin tidak banyak orang bermain di situ gitu. iya betul betul. Nah, jadi itu salah satu caranya gitu ya untuk di awal-awal ya. Jadi bukan berarti Anda tidak bisa mengembangkan nantinya, tetapi kalau Anda mau berbisnis di awal, paling bagus tuh spesifik tuh lebih bagus. Sebab banyak teman-teman kan gini, misalnya dia jualan ayam goreng misalnya ya. Nah, jadi saya bisnis ayam goreng. Ya, ya ayam goreng tuh banyak banget orang jualan ayam goreng gitu ya. Macam-macam geprek, Iya. ada ayam bakar ya, Pak. Nah, sekarang nih ayam ayam goreng yang seperti apa yang Anda jual? Gitu. Oh, ayam goreng misalnya saya nggak tahu nih, ayam goreng kampung. Jadi bukan ayam goreng sembarangan. Oke. Ya. Ayam goreng kampung kan juga banyak nih, kan itu ya. Nah, jadi problem orang apa sih dengan makan ayam goreng kampung misalnya? Oh, susah didapat. Oke. Tapi bisa nggak kita membuat ayam goreng kampung yang tidak susah didapat, misalnya kan gitu ya. Nah, atau misalnya bisa juga ada ayam goreng misalnya ya tadi itu kampung ya, tapi kemudian misalnya khusus hanya katakanlah apa namanya yang wings saja, chicken wings ayam Oh, kampung misalnya. Saya nggak tahu ya, mungkin belum ada nih misalnya. Jadi ada sebetulnya kayaknya. nggak ada ya. Jadi, nah, jadi intinya adalah setiap problem apapun itu ya di konsumen itu sebetulnya peluang untuk Anda membuat itu menjadi sebuah bisnis asal Anda bisa menyelesaikan dan memberikan solusinya. Semakin spesifik di awal-awalnya, biasanya menurut saya semakin bagus karena semakin mudah dan juga semakin sulit biasanya bukan semakin sulit, semakin tidak banyak orang bermain di situ.
Nah, cuma tentunya tadi itu yang paling penting itu adalah Anda paham dulu bisnis Anda kategorinya apa, ya, mau bermain di mana, lalu konsumen problemnya itu apa di situ, dan juga jelas, harus jelas juga segmen konsumen yang Anda tuju, supaya tadi itu solusinya kalaupun tepat, ya, mungkin belum tentu tepat karena segmen dari pasar Anda atau konsumen Anda itu mungkin tidak tepat, ya, sasarannya. Nah, Nggak jadi tepat itu, sarannya. iya, jadi itu salah satu cara yang mungkin tips ya, yang bisa mungkin saya coba berikan ke teman-teman ya. Kalau minggu kemarin saya sudah bicara mengenai kategori ya, kategori bisnis, bagaimana memilih kategori bisnis yang tepat gitu ya. Karena itu juga menentukan sukses atau tidaknya bisnis Anda. Nah, sekarang kalau Anda sudah pilih kategori, nah di kategori itu ya Anda mau bermain itu yang sempit gitu ya tadi itu atau terlalu lebar. Nah, carilah problem-problem ya di kategori yang sudah Anda pilih itu ya yang dialami oleh konsumennya yang mungkin belum ada solusinya atau mungkin solusinya ada tetapi belum memuaskan para konsumen. Nah, disitulah sebetulnya Anda bisa. Saya kasih contoh lagi, Salwa. Dulu seingat saya itu mungkin beberapa tahun yang lalu Pizza Hut itu kan makanan Pizza Hut misalnya ya, itu kan dulu hanya restoran biasa ya. Hmm. Kemudian dia menangkap ada problem ya. Problemnya apa sih yang waktu itu sering didapatkan? Orang kalau mau beli pesan pizza langsung ke restoran Pizza Hut itu, mereka menunggu tuh cukup lama gitu. Di luar kan Iya. harus nunggu di luar kan gitu ya, di order dulu, duduk di luar restorannya cukup lama biasanya. Nah, apalagi dulu itu belum ada mungkin GoFood ya, GrabFood itu belum ada ya. Nah, sehingga pada saat orang mau nelpon misalnya mau order ke rumah, itu lama dia nunggu karena mereka memfokuskan melayani orang yang makan di tempatnya kan itu. Iya, Nah, betul. sehingga melihat ada peluang itu, maka mereka membuat PHD kan ya. Iya, Pizza Hut. PHD. Nah, PHD itu sebetulnya mencoba memberikan solusi untuk orang-orang yang ingin memesan ya, bukan makan di rumah di restorannya, sehingga dia bisa mendapatkan pizza yang masih panas dengan cepat gitu ya ke rumahnya masing-masing. Sehingga dia nggak butuh restoran yang mahal-mahal yang besar ya, dia cukup di ruko-ruko kecil saja, tapi banyak tempatnya gitu. Karena dia harus dekat dengan konsumennya kan gitu. Nah, makanya sehingga mereka waktu itu sempat mengeluarkan, saya ingat sekali itu bukan iklannya ya, kampanye ya, kampanye dari brandnya ya, dari produknya. Waktu itu dia bilang 30 menit atau gratis. Nah, 30 menit atau gratis. Jadi artinya dia menekankan bahwa PHD itu ya bagian dari Pizza Hut itu, PHD itu menyelesaikan solusi apa? Solusi waktu kan itu. Iya. Jadi karena ada banyak orang sebetulnya punya problem nih kalau pesan dulunya kan gitu ya. Nggak bisa cepat, nanti sampai di rumah udah nggak panas, nggak enak. Kalau pizza itu kan kalau dingin tuh kan nggak enak kan gitu ya. Dia makannya panas-panas kan gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu keluarlah itu misalnya ya PHD itu. Makanya kampanyenya berbunyi dulu 30 menit atau gratis. Sehingga kalau Anda sudah pesan, misalnya kalau nggak sampai 30 menit, maka pizza Anda gratis gitu. Nah, itu kan sebetulnya memberikan solusi sebetulnya ya kepada konsumen ya. Nah, jadi itu salah satu contoh lagi. Uh, Contoh yang lain yang sering juga saya gunakan adalah waktu Gojek berdiri. Sebetulnya dia punya video waktu itu, seingat saya, menceritakan bagaimana banyaknya waktu orang terbuang sia-sia ya karena macet, karena Betul. menunggu antre dan segala macamnya. Nah, solusinya apa? Ya Gojek katanya kan gitu. Itu kira-kira anunya lah iklannya ya. Jadi dia jadi intinya sama sebetulnya kan ya. Sama. Jadi ada problem di konsumen ya, baik yang dia tahu ataupun dia tidak tahu, kita berikan solusinya dan solusinya tepat dengan segmen yang tepat.
ya, maka kemungkinan besar keberhasilannya lebih tinggi, ya. Gitu, Salwa. Mungkin itu mungkin pembukaan lah ya dari saya. Nanti tentunya bisa kita sambung lagi mengenai bagaimana problem di kategori tersebut. Kalau Anda sudah tahu dan problemnya cukup banyak, Anda bisa memberikan solusinya di segmen yang tepat. Nah, itulah yang namanya playing field ya kalau di dalam modul Smart Business Map. Gitu, Salma. Oke, makasih Pak Budi atas penjelasannya. By the way nih Pak, udah banyak banget pertanyaannya masuk. Boleh dibacain sekarang ya Pak? Boleh, boleh dong. Oke, ini ada pertama dari Jaki. Ya. Halo Pak, bisnis di agensi pemasaran properti. Pandangan Bapak mengenai prospek bisnis tersebut untuk ke depan bagaimana nih Pak? Agensi properti ya. Ya, Berarti agensi. Kalau bisnis properti ya, kalau bisnis itu sebetulnya properti itu tetap bagus ya ke depannya karena uh, jumlah orang misalnya di Indonesia dengan 270 juta jiwa gitu ya, berarti berapa keluarga itu ya yang membutuhkan sandang, pangan, papan gitu ya. Jadi artinya itu pemerintah sampai mengeluarkan program untuk 1 juta rumah misalnya ya. Artinya masih banyak orang yang belum mempunyai rumah, yang harus kalau bisa tentunya kita memberikan solusi untuk itu. Jadi kalau soal demand-nya pasti ada. Tapi kategori yang mana yang sekarang bagus, nah itu Anda harus perhatikan ya dalam situasi COVID ini atau situasi krisis. Mungkin yang kelas menengah bawah itu yang mungkin paling banyak mungkin ya kalau Anda harganya cukup bersaing gitu ya. Tapi ada juga kebutuhannya karena untuk investasi bagi orang-orang yang punya duit misalnya. Nah, kalau pasarnya properti itu sendiri masih ada, berarti kebutuhan untuk bisnis yang mendukung kategori properti itu seperti agency itu masih tetap dibutuhkan. Nah, cuma problemnya problemnya adalah agency ini apakah akan punya apa namanya ya, punya masa depan atau tidak. Kalau agensi itu adalah agensi yang masih konvensional misalnya. Oke. Jadi ingat sekarang ini kan masih banyak ya agensi seperti Century 21 atau segala macamnya itu ya, Era misalnya ya. Nah, saya yakin itu masih ada, ya. Tapi saingannya akan banyak kalau sekarang ini sudah banyak sebetulnya orang mencari rumah itu lewat aplikasi, lewat Betul. web, lewat digital gitu ya, seperti Rumah 123, kalau nggak salah, apalagi itu, banyak lah pokoknya ya, startup teknologi yang sebetulnya menjadi pemasar properti tanpa dia harus ada offline-nya. Sehingga dia Iya. bisa menjadi lebih masif, bisa menjangkau lebih banyak orang, dan lebih mempermudah. Jadi tergantung bisnisnya apa. Kalau masih di offline saja, ya masih ada sih menurut saya. Tapi saingannya itu. Nah, tergantung Anda. Kalau Anda mau, ya mungkin coba pikirkan lagi bagaimana mendigitalisasi, gunakan teknologi, tapi bisnisnya tetap agensinya gitu. Iya. Baik, baik. Jadi tetap berjalan ya, Pak. Betul. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya nih. Terus ada lagi pertanyaan dari Yosi Ahan. Pak, Ya, apa strategi biar orang mau mencoba produk kita? Di mana produk itu bisa menjadi solusi problem mereka? Gitu. iya, iya, iya. Oke. Jadi memang apa ya? Ada namanya stepnya ya, prosesnya ya. Proses kalau kita sudah tadi itu ya, makanya kalau Salwa misalnya lihat proses di Smart Business Map itu ada 12 pertanyaan gitu ya. Nah, di dalam 12 pertanyaan itu pertama tadi itu ada 5 pertanyaan di modul 1 playing field itu. Nah, di modul 2 ada namanya market landscape. Nah, itu sebetulnya menjawab pertanyaan apa yang tadi ditanyakan. Bagaimana supaya orang mau mencoba kan gitu.
Nah, kalau produk Anda sudah Anda tes, valid nih, bisa menjadi solusi terhadap persoalan konsumen Anda, dan dibutuhkan oleh konsumen Anda, misalnya ya. Nah, tentunya Anda harus punya pricing yang tepat. Anda harus punya uniqueness-nya, diferensiasinya, ya, perbedaannya dengan kompetitor Anda misalnya ya. Nah, kalau itu sudah ada, tentunya harus ya apa yang harus Anda lakukan, menyampaikan, mengkomunikasikan kepada calon konsumen Anda, ya. Jadi segmennya ya, segmen dari konsumen Anda itu bahwa produk Anda itu ada. Jadi membangun yang namanya awareness-nya. Ya, istilahnya kan gini. Kalau saya punya produk, nggak mungkin orang beli kalau orang sendiri nggak tahu saya punya produk gitu. Iya kan? Betul. Jadi harus disampaikan nih, saya punya produk nih, saya punya produk. Ya, jadi misalnya lewat sosial media, mungkin lewat website, mungkin lewat media konvensional, mungkin lewat WhatsApp, Messenger, apapun itu. Jadi, Promosi ya. sampaikanlah ke mereka bahwa Anda punya produk nih. Nah, kalau mereka sudah tahu Anda punya produk, bagaimana caranya mereka mau mencoba? Nah, untuk mencoba itu, mungkin bisa Anda buatkan yang namanya kampanye promosi gitu ya. Nah, kampanye promosi itu supaya orang mau mencoba. Sebab kalau nggak dicoba, nggak mungkin orang mau beli gitu ya. Jarang ya. Jadi ya dicoba dulu. Nah, promosi ini apa? Macam-macam. Yang paling sering saya lihat itu teman-teman ini melakukannya misalnya buy one get one free misalnya ya. Atau coba ya apa produk baru kami ini dapat bonus ini misalnya. Ada juga yang langsung kasih diskon aja ya karena baru ya, launching diskon langsung 50% misalnya ya. Macam-macam caranya ya. Kadang-kadang gunakan ide-ide yang kreatif gitu ya sehingga bisa viral gitu. Nah, jadi Hmm, misalnya ya, yang penting kan orang mau coba dulu, orang orang mau tahu dan mau coba. Jadi misalnya eh apa datang 10 bayar satu orang gitu ya. Nah, jadi ya kan gitu ya. Nah, tapi kalau datangnya 9 tetap bayarnya 9 gitu. Jadi kalau nggak lengkap 10 nggak dapat bayarnya satu misalnya. Jadi bikin hal-hal yang kreatif gitu ya. Nah, sehingga orang pertama masih bisa kenal produk Anda, diviralkan, dibuat mereka aware, dan mereka mau mencoba. Nah, itulah moment of truth-nya sebetulnya ya. Pada saat mereka mencoba produk Anda, nah disitulah sebetulnya betul-betul Anda dites produk Anda itu bisa nggak dia betul-betul memberikan kepuasan ke pelanggannya. Apakah itu dalam bentuk menyelesaikan solusinya atau memberikan kepuasan karena kebutuhannya. Nah, kalau itu nggak terjadi, sama kayak kita misalnya, ayo beli gorengan saya misalnya ya, kasih promosi ya beli satu dapat satu misalnya. Tapi begitu orang coba udah dipromosi, tapi nggak enak misalnya, gak beli packagingnya nggak lagi. bagus, betul, dan segala macam. Akhirnya ya sampai di saat mencoba aja, setelah itu mereka nggak kembali. Nah itu yang bahayanya kan gitu. Bahayanya banyak sekali produk-produk yang bisa diviralkan. Teman-teman ini jago bikin viral gitu. Viral, orang mencoba. Tapi nggak bisa bertahan. Nggak bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun orang Hmm, membelinya produknya kan gitu. Nah, jadi karena apa tadi itu, kalau produknya sendiri juga tidak bisa menyelesaikan solusi dari konsumennya, pricingnya tidak tepat, segmennya juga tidak tepat. Nah, jadi banyak komponen lain yang harus dibenahi oleh teman-teman ini untuk bisa ya betul-betul produknya sustainable gitu ya, Salwa. betul betul. Oke, terima kasih. Semoga terjawab ya. Terus ada juga dari Iwan Kriyadi. Ya, Bagaimana mencari data yang efektif, Pak Budi? Apakah ada website resmi yang berbayar? Karena memang kebanyakan kesulitan dalam mencari data untuk dianalisa. Terima kasih, Pak. iya, tergantung datanya apa ya yang dicari ya. Tapi mungkin yang paling mudah pertama yang resmi ya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Nasional. Hmm, Ada juga yang regional ya, provinsi, ada yang kota, ada yang kabupaten ya.
Nah, banyak sekali data yang bisa Anda dapatkan di situ, tinggal cari yang mana yang data yang relevan untuk kebutuhan Anda, itu satu. Lalu setiap kementerian biasanya juga punya data-data mereka, misalnya Kementerian Perdagangan, industri, mungkin pertanian, ya, perbankan, ya, BI, banyak ya. Itu juga bisa. Nah, selain dari itu, sebetulnya Anda bisa cari nih di di Google itu masih banyak yang gratis yang disediakan oleh research company ya, perusahaan-perusahaan research ya, yang biasanya mereka kasih icip-icip dari datanya gitu ya. Jadi walaupun nggak dibuka semuanya, tapi minimal Anda bisa dapat bayangan. Itu banyak tuh seperti Nielsen, Sinovac, Statista, Euromonitor misalnya. Mungkin lembaga-lembaga global seperti IMF, Bank Dunia, banyak gitu ya. Banyak sebetulnya. Tinggal Anda search aja. Nggak perlu bayar kok itu. Baik-baik. Oke, sudah terjawab ya. Ini juga ada pertanyaan dari Karlina Kardi. Ini agak panjang nih, Pak, tulisannya. Ya, nggak apa. Bagaimana mencari data yang valid untuk market B2B di Tanah Abang? Bisnis saya khusus kaos di Tanah Abang, tapi kondisi selama pandemi ini sangat berubah. Nah, tambahan Pak, bisnis B2B cukup sensitif dengan harga, tapi kalau terus ikut price war, nanti margin jadi nggak sehat. Gimana Pak solusinya? Iya, betul. B2B itu karena Anda bisnis Anda itu ke perusahaan, ke institusi, ya, mereka tidak terlalu mementingkan brandnya, gitu ya, biasanya, ya. Dia Ya, perlu betul. kualitasnya, iya, ya. Dia perlu misalnya fungsinya berjalan atau tidak, misalnya di kaos itu. Tapi memang B2B itu sisi komersialnya penting banget. Sehingga harga itu menjadi sangat penting untuk mereka. Nah, salah satu caranya tentunya kalau mencari data B2B sebetulnya itu kan banyak ya data-data di misalnya di perindustrian, di perdagangan, ya, kemudian di BPS juga itu data-data perusahaan-perusahaan ya di seluruh Indonesia biasanya ada itu, ya. Nah, kemudian juga bisa juga ke wali kota misalnya ya, ke kabupaten ya, bupati gitu ya. Nah, kalau di Tanah Abang ya mungkin di DKI misalnya. Tergantung Anda bisnisnya kemana. Kalau bisnisnya di seluruh Indonesia, berarti Anda harus mencari data untuk seluruh Indonesia. Kan gitu ya. Nah, eh, nggak sulit sih sebetulnya kalau menurut saya sih ya, untuk mencari data B2B ya. Tapi sekarang ini adalah bagaimana Anda memikirkan ya, membangun brand Anda itu, walaupun itu nggak terlalu penting mungkin bagi B2B ya, tapi cukup cukup penting sebetulnya untuk membuat misalnya pelanggan-pelanggan Anda itu mau bertahan dengan Anda. Jadi tidak semua perusahaan-perusahaan itu hanya mencari harga. Walaupun saya tahu nih untuk kaos ini cukup cukup sensitif ini ya. Nah, sehingga mungkin yang harus Anda pikirkan apakah Anda harus bermain di B2B terus ya, atau mulai shifting sebagian ya untuk mencoba mencari margin yang lebih baik, tapi tetap misalnya yang terbesar di B2B dulu. Nah, coba cari cara bagaimana memperbaiki tentunya bisnis proses dan supply chain Anda supaya Anda bisa tetap bertahan di situ. Oke, siap. Semoga terjawab ya, Kak Karlina Kardi. Oke, lanjut nih Pak. Masih banyak nih pertanyaannya nih Pak. Wah, teman-teman kayaknya semangat nih. Boleh nih langsung tulis komennya. Mau tanya apa aja, semoga terjawab dengan waktunya Pak Budi ya. Terus juga ada pertanyaan dari Ihwan Muhram. Ya, Malam Pak, investasi 5 tahun ke depan yang cuannya signifikan investasi apa ya Pak kira-kira? Ini ngomong-ngomong soal investasi nih Pak. Mungkin agak keluar dari bisnis ya Pak. ya sebetulnya investasi itu banyak ya, bisnis itu investasi gitu ya. Kalau Anda mau investasi emas, properti misalnya ya,
Kalau Anda suka saham ya, Anda bisa masuk ke stock exchange ya, macam-macam caranya ya, Anda investasi ya. Jadi saya nggak bisa juga mengatakan bahwa yang mana yang lebih baik atau tidak, itu preferensi kita berbeda-beda, dan Kebutuhan. tingkat ke apa namanya saya itu, tingkat keinginan kita untuk mengambil risikonya juga berbeda-beda. Kalau orang yang berani mengambil risiko, dia akan memilih investasi yang mungkin risikonya tinggi, tapi cuannya banyak gitu. Dia Betul. selalu dibalik itu. Yang risikonya rendah biasanya rata-rata cuannya juga rendah gitu, walaupun tetap ada gitu. Jadi ada faktor seberapa banyak Anda mau ngambil risiko. Yang kedua juga faktor seberapa banyak Anda yang mau investasinya ya. Kemudian yang ketiga tentunya ya preferensi dari investasi itu sendiri, jenis apa. Nah, itu yang akan menentukan sebetulnya yang mana yang baik, mana yang tidak kan gitu ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Pak. Semoga terjawab ya. Ini ada juga dari Ibrahim 160. Halo Pak, Ya, jika outlet kita berada di deretan para penjual lainnya, cara untuk terlihat mencolok agar orang banyak yang melirik ke outlet kita, caranya gimana ya Pak? cat Terima merah gitu. kasih. Kenapa Pak? Dicat merah aja biar Oh, kelihatan. Pak, biar wah ini paling ngejreng nih, jadi orang langsung nengok. Ya, jadi saya nggak tahu ya, banyak cara ya sebetulnya, teman-teman lebih kreatif lah. Satu mungkin dari sisi warna, satu lagi adalah disruptornya apa sih misalnya ya. Kadang-kadang lihat itu misalnya ya, kan ada tuh yang boneka-boneka dari apa, dari plastik tuh yang besar, yang dikasih angin tuh bisa melambai-lambai misalnya, Oh, misalnya itu kan contoh cara mencari perhatian ya. Macam-macam caranya, bisa dengan bunyi misalnya ya, bisa dengan musik, bisa dengan warna, bisa dengan disruptor tadi itu gitu ya. Kalau malam misalnya dia yang paling terang misalnya ya, atau yang berkedip-kedip misalnya ya, atau ya merchandising Anda yang paling menarik di depan itu gitu. Nah, saya nggak tahu bisnisnya apa gitu ya. Tentunya minimal harus menyesuaikan tentunya dengan produk dan brand Anda. Jadi jangan juga asal menarik aja gitu. Kalau asal menarik tapi merusak brand Anda, merusak produk Anda, ya nggak ada gunanya gitu. oke, semoga terjawab ya. Agak pertanyaannya. Nah, ada lagi nih Pak dari Yudi 2014. Ya, Halo Pak, dari Fruta Gelato Bali. Izin bertanya Pak, strategi apa yang baik untuk penjualan agar ketika angka COVID-19 lagi naik? Gitu. Yudi ya, Bali. Nah, ini saya ada ketemu orangnya soalnya kemarin saya coba produknya enak, fruta, fruta gelato, ya enak, halal, enak. Ya, ya sebetulnya ya kembali ya, COVID-19 ini kalau sekarang ini menurut saya sih pasti ada pengaruhnya, tetapi mungkin orang sudah mulai juga bosan ya dengan COVID ini, dan mudah-mudahan Omikron ini memang tidak terlalu ganas, mungkin bisa seperti flu biasa. Sebetulnya jangan berubah banyak ya strateginya ya, kalau memang sudah tepat strateginya, tapi intinya adalah kalau orang nggak bisa datang ke Anda, berarti Anda harus datang ke orang, kan itu intinya. Jadi Iya. sebetulnya ya, yang harus kita perhatikan, COVID ini membuat konsumen kita bagaimana, kan gitu ya. Hmm, Kalau konsumen kita ini masih mau membeli tapi nggak bisa beli karena dia nggak bisa jalan, nggak bisa keluar, berarti Anda harus datang ke mereka. Tapi oh, kalau COVID ini menyebabkan misalnya pendapatan mereka turun, misalnya ya, mungkin dicarikan jalan supaya mereka masih tetap mau dan bisa membeli produk Anda, tapi dengan uang yang lebih sedikit, kan gitu. Tapi itu bukan oke. berarti mengurangi kualitasnya dan segala macam ya. Jadi Salwa pernah beli nggak misalnya sampo yang saset, pernah nggak beli? Pernah pasti Pak. Banyak tuh yang Per- saset-saset tuh.
Ya, itu biasanya kalau lagi urgent, mungkin misalnya lagi susah cari sampo, akhirnya beli yang sasetan gitu. Ya, jadi padahal yang sasetan itu juga mungkin brandnya juga sama. Ya. Mungkin dulu misalnya kita beli sampo Sunsilk misalnya ya, katakanlah ya, saya sebutkan misalnya ya. Tapi kita nggak bisa beli yang satu botol ya, karena pendapatan kita turun. Nah, daripada orang nggak bisa beli, kan makanya produsennya mengeluarkan yang kecil paketnya, tapi Hmm, tetap Sunsilk gitu ya. Jadi brandnya tetap sama, tapi mungkin ukurannya menjadi lebih kecil ya, sehingga orang yang masih loyal itu masih pengen membeli ya. Jadi mungkin jalur distribusinya, mungkin bagaimana caranya kita menjual online misalnya ya. Atau tadi itu juga ya, bagaimana, karena kalau memang COVID ini menyebabkan orang nggak bisa datang ke tempat kita, ya jalan satu-satunya adalah kita mendekatkan ke mereka, itu salah satunya gitu. baik, oke, terima kasih. Ini juga ada dari, cepet banget nih Pak jalannya, saya pertanyaannya Iya. langsung ke atas semua. Oke, bentar ya. Ini ada dari Bubur Tuman, namanya Oke. lucu. Ada bila sudah memiliki produk yang kita yakini bagus dan respon customer juga bagus, bisnis proses yang seperti apa yang paling baik dan benar Pak Budi? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, mudah viral tapi hanya mencoba ternyata. Oke. Ya, betul. Jadi makanya biasanya saya akan melihat ya produk itu bagus atau tidaknya setelah 1 tahun biasanya. Ya, Hmm, jadi oke. kalau kita masih jualannya di bawah 1 tahun ya, mungkin belum tentu itu sustainable gitu ya, atau bisa berkelanjutan gitu ya. Kenapa begitu? Paling sering itu kan kita misalnya buka menjual produk baru, lalu kita buatkan iklannya, kita buat menjadi viral, orang mau mencoba semuanya. Nah, mungkin makin orang banyak yang mencoba. Tapi yang perlu kita tahu adalah seberapa banyak orang yang mencoba itu membeli kembali gitu. Itu yang harus Hmm, kita ketahui. Jadi harus cari datanya gitu. Coba tanya ke konsumen Anda misalnya ya, atau coba data konsumen Anda itu yang membeli itu selama setahun itu berapa banyak, berapa persen ya yang membeli kembali gitu. Nah, kalau misalnya dulu saya punya semacam rumusnya ya. Kalau yang minimum ya, yang kembali itu 30 sampai 40% ya selama setahun itu kembali untuk membeli produk, itu sudah tanda yang cukup bagus gitu. Nah, bagaimana meningkatkannya misalnya menjadi 50%. Nah, caranya bagaimana? Kalau memang sudah valid, itu istilahnya itu valid valid produknya. Nah, kalau sudah valid produknya berarti satu, Anda harus mempertahankan konsistensi dari produk itu. Jangan hmm, bulan ini mereka beli, bagus. Bulan depan dia beli lagi, tidak bagus produknya gitu. Nah, itu yang membuat orang akhirnya nggak mau lagi membeli gitu ya. Nah, jadi konsistensinya itu yang pertama. Lalu yang kedua tentunya Anda harus terus-menerus ya membuat orang tahu gitu siapa Anda dan apa perbedaan Anda dengan orang lain. Bangun brandnya kan gitu ya. Nah, sebab betul. kalau Anda hanya iklan saja, begitu iklan nggak ada, habis sudah, orang turun. Karena Anda tidak membangun brandnya. Jadi, dua-duanya harus laku, berarti Anda harus konsisten dari servisnya, dari rasa produknya, atau bentuk produknya, atau fungsi dari produknya. Nah, kemudian Anda mulai membangun yang namanya customer loyalty-nya gitu ya. Nah, tentunya itu yang paling penting dulu lah untuk sementara waktu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga terjawab ya. Ini ada juga pertanyaan dari Fahmi Ishak. Halo Pak, kalau ada investor 500 sampai 750 juta, kira-kira berapa persen dividen yang kita berikan nih setiap tahunnya? Itu Pak pertanyaannya. Pertama mungkin harus paham ya. Tadi yang nanya siapa? Sama Fahmi Ishak. Pak Misa. Anda harus tahu dulu satu ya. Pertama, ada investor katanya 500 sampai 700 juta. Lalu berapa dividen yang diberikan? Tidak tahu saya.
Oh Karena iya. pertama saya tidak tahu berapa jumlah profitnya, dividen yang Mm-mm. itu. Ya. Kemudian saya juga tidak tahu investor itu memiliki berapa persen dari bisnisnya gitu. Nah, Oh iya. dividen itu ya, dividen itu adalah pembagi hasil untuk para pemegang saham itu sebetulnya. Ya. Jadi kalau ada misalnya dua orang pemegang saham bisnisnya, ya, nah, satu adalah Anda, kemudian satu lagi adalah investor Anda. Pertanyaan saya adalah, seberapa banyak investor Anda itu sahamnya di dalam perusahaan Anda? Apakah 50%? Apakah 30%? Nah, pembagian dividen itu harus sesuai dengan jumlah atau persentase dari sahamnya. Jadi kalau mereka memiliki 50% dari bisnis Anda, maka dia dapat 50% dari dividennya. Jadi kalau Hmm, 500 juta, 750 juta itu berapa persen bisnis Anda itu dimilikinya? Nah, itu saya nggak tahu. Nah, jadi perhitungan. intinya itu. Betul. Oke, terima kasih. Semoga terjawab. Nah, ini ada lagi Rumah Mahar Bukit Tinggi. Halo Pak, bagaimana memasarkan produk yang barangnya hanya dibeli satu kali seperti mahar nikah? Wah, iya nih. Jadi kayak cuman satu, ya orang satu kali nikah ya Pak. Satu kali nikah, maharnya satu kali aja. Ya, pertama promosikan sering-sering nikah orang kan itu ya. Mau digambil dong Pak. Wah, ada. Enggak. Sebetulnya kan gini ya. Nah, ini sering teman-teman ini apa ya? Pikirannya kecil ya, terlalu sempit gitu ya. Nah, ini di Bukit Tinggi. Jadi mungkin pikirannya siapa ya tadi itu ya? Namanya ya Rumah Bu Mahar Pak. Nah, Rumah Mahar mungkin ya. Anda mungkin memikirkan hanya di Bukit Tinggi saja, mungkin orang berapa jumlah orang yang kawin gitu di Bukit Tinggi misalnya ya. Ya mungkin kalau sudah semua orang kawin ya nggak ada lagi orang yang mau beli. Ya pertama ya itu salah. Makanya di zaman sekarang ini, apalagi di zaman digital, sosial media ya, gunakan kesempatan Anda bisa menjual produk Anda ke seluruh Indonesia. Nah, kalau Anda bisa menjual ke seluruh Indonesia, kan banyak banget orang yang masih perlu kawin kan ya. Coba aja lihat di statistik gitu ya. Berapa Betul. rata-rata orang kawin ya? Sebulan, Hari setahun. ada yang nikah. Nah, jadi artinya Anda menjual, memperluas ya pasar Anda. Itu satu ya. Tapi yang kedua, yang mungkin bisa juga Anda gunakan, itu cari cari ide gitu ya. Misalnya kalau Anda hanya fokus misalnya produknya hanya mahar kawin aja, ya satu adalah diperluas pasarnya tadi itu, jangan main di satu kota aja. Bagaimana dijual online gitu ya, yang bisa untuk seluruh Indonesia, itu satu. Tapi Hmm. bisa juga idenya kan gini ya. Nah, misalnya Salwa ya misalnya ya. Bagaimana kita membuat ide, misalnya setiap tahun ya, uh, kita buatkan ide supaya sang suami misalnya ya mau memberikan mahar setiap tahun pada hari perkawinannya gitu sebagai oleh-oleh kan gitu ya. Nah, Oke. atau sebagai tanda ya apa hari perkawinannya misalnya kan gitu. Nah, bayangkan kalau itu bisa terjadi tapi bentuknya mirip-mirip mahar itu kan ya, tapi yang mahar itu bukan lagi hanya sekedar mahar tapi bisa dijadikan misalnya tadi itu sehingga setiap tahun orang bisa memberikan jadi seperti gift jadinya kan gitu Iya betul. misalnya ya. Nah, itu contoh-contoh itu memperluas fungsi dari produknya. Kalau yang pertama tadi memperluas pasarnya ke seluruh Indonesia. Nah, fungsinya produk itu sendiri bisa diperluas, bukan hanya untuk mahar, tapi bagaimana itu bisa terus-menerus setiap tahun diberikan setiap ulang tahun perkawinan menjadi gift dia misalnya ya. Itu Hmm. contoh-contohnya. Oke, terima kasih Pak Budi. Semoga terjawab ya. Ini ada yang komen, selamat malam Pak, kangen kumpul di Blue Korinci. Wah, ini tempatku Boleh.
Oke. Siap, siap. Ya, kalau ya, Omikronnya sudah mulai turun, kita siap kembali gitu. Oh, mantap, mantap. Semoga sehat-sehat ya, Pak. Terus ini kayaknya pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke? Dari Witnaf. Selamat malam, Pak Budi. Saya di bisnis pencerah ketiak. Saya masih bingung untuk menggali kebutuhan konsumen yang lebih emosional. Gimana nih, Pak? Terima kasih. Oke. Oke, bisnisnya berarti kan semacam skincare juga ya mungkin ya, tapi itu khusus untuk ya ketiaknya ya. Ah, nah sekarang misalnya, eh, kenapa sih orang mau membeli itu kan itu? Mm-mm. Salwa kenapa mau beli? Aduh, jadi bahasa lucu banget. Bener-bener. Ya kenapa mau beli itu kenapa? Misalnya, kalau perempuan kenapa mau beli produk itu? Ya karena misalnya ketiaknya gelap, atau misalnya karena biasanya kan kita ada yang hampir rata-rata pakai deodoran ya Pak. Nah deodoran Ya, itu kadang iritasi, bikin kulit kasar juga. Nah itu sih ada masalah problem tersendiri buat kulit bagian itu. ya. Tapi kalau ini kan pencerah ini ya. Berarti pencerah itu berarti membuat dia mungkin lebih cerah kan ya. Jadi berarti orang yang punya ketiaknya gelap kan itu ya, yang punya problem ketiaknya gelap, maka ada solusi, ada pencerah ketiaknya. Tapi kenapa sih orang punya problem itu kan itu? Nah, apakah itu karena malu? Apakah karena pengen misalnya kelihatan baik, bagus misalnya ya? Saya nggak tahu apakah jalan itu sambil buka ini ketiaknya supaya orang lihat, atau orang nggak lihat kan misalnya, kan itu ya. Nah, atau hanya untuk suaminya saja gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebetulnya emosional ya. Mungkin saja karena dia mungkin cinta sama suaminya, ya, maka dia pengen kalau misalnya nantinya suaminya melihat ketiaknya itu cerah gitu, bukan gelap misalnya, ya. Nah, saya nggak tahu ya, kayaknya kebutuhannya apa, problemnya apa, lalu kenapa sih mereka mau sih itu. Nah, kalau dapat itu, ya, istilahnya reasons why-nya, kenapa orang beli, nah itu bisa kita coba mainkan emosinya di situ gitu. Ya, jadi ada mungkin ada berbagai macam misalnya testimoni dulu ya Pak buat mancing pembeli. Oh lihat nih hasilnya seperti ini loh, before after Hmm, bisa, gitu gitu. bisa. Kan bisa juga orang kadang-kadang walaupun nggak dilihat orang, ya ketiak orang itu kan nggak mungkin dilihat orang kan ya, kecuali kalau Anda kita yang memperlihatkan kan gitu ya. Tapi kan bisa saja itu orang ada orang yang walaupun nggak diperlihatkan, tapi dia merasa pede gitu. Kalau Hmm. kalau dia punya ketiak yang bagus gitu. Nah, jadi bisa saja PD itu. Jadi kalau Anda membeli produk saya, Anda sebetulnya punya PD gitu. Iya lebih Jadi percaya diri gitu ya. jadi misalnya itu kan gitu ya. Walaupun orang nggak akan lihat, tapi feelingnya itu kan merasa pede aja itu kan itu. Jadi itu kan pede itu kan percaya diri itu kan emosional kan. Atau tadi itu dicintai suami atau ingin ingin berbuat baik ya dan segala macam itu kan sesuatu yang lebih emosional kan ya. Jadi istilahnya kita menjual produk yang sebenarnya menyentuh si customer tersebut ya Pak. Jadi ada Ya, jadi Oke, sebetulnya terima kita tidak lagi menjual produknya, tapi menjual emosinya. Jadi kita nggak menjual pencerah ketiak, tapi kita menjual kepedean orang gitu. Jadi kalau Anda beli produk ya karena Anda pengen pede, maka Anda beli produk kita. Bukan karena ingin ketiaknya cerah gitu. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget nih Pak. Tapi berhubung kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol Betul. dan pertanyaan masih banyak yang belum terjawab, semoga next time bisa kita ngobrolin lagi ya Pak. Wah, terima Boleh. kasih teman-teman yang antusias nonton, juga terima kasih Pak Budi waktunya. Semoga bermanfaat ya Pak, dan juga semoga sehat selalu Pak Budi. Terima kasih ya, Salwa. Terima kasih semuanya, teman-teman businesspreneurs. Jangan lupa ya, bisnis.id selalu ada bisnis forum juga, ya, bisnis Q&A, dan juga download. Jangan lupa itu aplikasinya banyak sekali video-video pembelajaran yang gratis gitu ya, Salwa ya.
Oke, betul banget nih. Jangan lupa teman-teman buka kelasnya juga di Bisnis ID karena banyak materi-materi menarik yang siapa tahu bisa memecahkan masalah bisnisnya teman-teman. Oke, terima kasih Pak Budi. Selamat malam Oke, semua. selamat malam. Assalamualaikum, Sawa. Salam.